Nina Bobo, oh Nina Bobo, Oke, kalau kali ini tidak aku akan menceritakan sebuah kisah karya dari Siswono. Sekitar tahun 2004, datang keluarga kecil yang pindah di Pulau Jawa yang berasal dari Jakarta. Mereka tinggal di sebuah rumah Jawa kuno yang kabarnya dulu pada zaman Belanda. Ada sebuah keluarga kecil yang tinggal di rumah Jawa ini dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nina. Karena demam tinggi dan tidak sempat menciptakan lagu serta menyanyikannya untuk Nina, akhirnya Nina meninggal dunia. Namun, keluarga kecil dari Jakarta tidak begitu percaya pada mitos tersebut. Ketika sudah sampai di rumah Jawa tersebut, Wina, anak yang berusia 6 tahun, anak dari Yoga dan Vina yang akan menempati rumah Jawa tersebut, mendengar ada suara nyanyian Nina Bobo yang dibawakan oleh seorang wanita, tepatnya di dalam kamar, dan sangat merdu. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Wina lalu menceritakan kepada ibunya yang sedang beres-beres. Mama, Wina dengar ada ibu-ibu nyanyi Nina Bobo di dalam kamar. Apa Wina sayang? Jangan aneh-aneh lah, Mama gak suka. Beneran Ma, Wina dengar. Wina, Mama mohon jangan ngada-ngada. Mama lagi sibuk beres-beres. Ya sudah, kamu sama Papa aja ya. Lalu Wina pergi menghampiri papanya dengan wajah yang ketakutan. Papa, Wina tadi dengar suara ibu-ibu nyanyi Nina Bobo di dalam kamar itu. Papa Nina menjawab dengan tertawa kecil, seakan meremehkan perkataan Wina tersebut. Wina, rumah ini tidak ada siapa-siapa nak kecuali kita. Kalau Wina tidak percaya, ayo kita ke kamar yang katanya Wina ada hantunya. Lalu Wina diajak ayahnya ke kamar yang membuat Wina ketakutan. Pas sudah di depan pintu kamar, Wina mendengar teriakan-teriakan kecil. Namun, papanya tidak mendengarnya. Ketika papanya sudah membuka pintu itu dan melihat tidak ada apapun, yang ada cuma ranjang, lemari, dan lukisan seorang anak kecil. Lalu, Papa Wina menghampiri Wina dan mengajak ke dalam serta memberitahukan bahwa tidak ada apa-apa di kamar ini. Dan Wina pun ditawari ayahnya untuk menempati kamar tersebut. Wina mau kan tidur di kamar ini? Bagus loh kamarnya. Wina nggak mau ayah, di sini ada hantunya. Wina, Papa kan sudah bilang hantu itu tidak ada, jadi Wina nggak boleh takut lagi ya. Papa ngerti kok, Wina belum terbiasa dengan rumah baru kita. Ya sudah, Wina ikut Papa ke taman ya. Iya Papa, jawab Wina dengan wajah yang masih ketakutan. Saat akan meninggalkan kamar itu, terdengar lagi suara nyanyian Nina Bobo oleh wanita misterius itu. Wina bingung apa yang harus ia perbuat dan harus bercerita kepada siapa bahwa rumah yang ia tinggali bersama papa mamanya itu berhantu. Handphone Mama Wina berbunyi, pertanda ada yang menelponnya saat itu. Lalu Mama Wina segera mengangkatnya saat sedang membersihkan ruang tamu yang penuh debu. Halo? Dengan siapa ya? Tante, ini Franz, kakaknya Kamaya. Oh, Franz, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Tidak baik, Tante. Ayah dan ibu sudah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat akan pergi ke Korea. Aduh, Tante turut berduka cita ya, Franz. Iya, Tante. Tante, Franz mau minta tolong untuk beberapa bulan ke depan, Kamaya tinggal di rumah Tante ya. Soalnya Franz ada kerjaan di Korea karena klien ayah yang ada di sana. Oh, iya Franz, tentu aja Tante mau. Rumah Tante selalu terbuka buat kamu dan Kamaya. Ngomong-ngomong, alamat Tante ada di mana? Di Jogja, tepatnya di rumah Jawa. Kamu tahu kan? Oh, iya Tante. Makasih Tante. Udah dulu ya Tante.
Terima kasih. Saat sudah selesai, tiba-tiba terdengar ada yang jatuh di kamar yang membuat Wina ketakutan. Dan itu membuat kaget mamanya Wina. Namun, Mama Wina berpikir mungkin itu hanya tikus. Lalu Mama Wina menemui Papa Wina dan menceritakan kabar bahwa keponakannya yang bernama Kamaya akan tinggal bersama mereka. Papa, Mama ada kabar buat Papa. Apa, Ma? Sepertinya penting sekali. Papa masih ingat Kamaya, keponakan Mama yang ada di Batam? Oh, iya, Ma. Papa ingat. Memang ada apa dengan Kamaya? Kamaya mau tinggal satu rumah sama kita karena si Franz mau pergi ke Korea mengurusi kerjaan ayahnya. Nasib mereka sungguh malang, Pak. Harus ditinggal oleh ayah dan ibunya untuk selamanya. Papa Wina kaget saat mendengar kabar buruk itu. Berarti di sini ada yang menjaga Wina dong, Ma? Iya, Papa. Wina senang kan Tante Kamaya akan tinggal sama kita? Wina hanya tersenyum. Karena semakin sore, Wina dan kedua orang tuanya masuk rumah. Sebuah tempat tinggal yang mewah dan besar, singgah dua saudara yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena kecelakaan pesawat. Kamaya, Franz serta para pembantunya berkumpul di ruang tamu karena Franz akan memberitahu bahwa Kamaya akan tinggal bersama tantenya di Pulau Jawa. Selamat malam, di sini saya akan memberikan informasi penting, yaitu Kamaya akan tinggal bersama Tante Vina yang saat ini beliau tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di rumah Jawa. Kamaya kaget saat mendengar keputusan yang diberikan oleh Franz untuknya, karena sebenarnya Kamaya tidak ingin pindah sebab masih ada para pembantunya yang masih bisa mengurusi segala keperluannya. Enggak, Kak, Kamaya nggak mau. Kamaya masih pengen tinggal di sini. Karena almarhum ayah dan ibu belum genap 10 hari loh, Kak. Kakak tahu, Kamaya, ini yang terbaik untukmu. Karena kakak akan pergi ke Korea untuk menyelesaikan bisnis ayah di sana. Kakak mohon ya. Kamaya terdiam sejenak tanpa satu kata pun. Lalu, salah satu pembantunya terlihat khawatir dengan Kamaya, seperti mau memberikan informasi penting. Beberapa menit kemudian, Kamaya memberikan keputusan pada kakaknya tersebut. Baik, Kak, Kamaya mau ikut Tante Vina di Jawa, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Kamaya? Kamaya ingin kakak jangan lama-lama di Korea. Iya, Kamaya. Ya sudah, kakak mau mengurusi paspor dan visa untuk berangkat minggu depan. Dan besok, kamu akan kakak antar ke tempat Tante Vina di Jawa. Di sana kamu juga bisa jagain Wina. Iya, Kak. Lalu Franz meninggalkan Kamaya. Begitu terpukulnya Kamaya kehilangan kedua orang tuanya yang ia sayangi. Kamaya yang dulu ceria kini menjadi pemurung. Hari-hari ini pembantunya melihat Kamaya sering keluar jendela sambil melamun. Pembantunya tersebut mendekati dan memberitahu tentang rumah Jawa yang ia dengar tadi. Non Kamaya, maaf Bibi mengganggu. Bibi mau bercerita tentang rumah Jawa yang diceritakan oleh Den Franz tadi, supaya Non Kamaya bisa jaga diri di sana. Kamaya lalu menoleh ke arah pembantunya dengan mata penuh misteri yang membuat pembantunya gugup. Maksud Bibi apa? Bibi asli orang Jawa, Non. Dulu waktu Bibi kecil di Jawa, dekat tempat tante Non Kamaya tinggal. Jadi Bibi sedikit tahu tentang rumah Jawa itu. Apa di tempat Tante Vina ada penunggunya? Ya begitulah, Non. Tapi sudah melegenda, Non. Jadi kalau Non dengar ada suara lagu Nina Bobo yang dinyanyikan oleh seorang wanita dan juga suara anak nangis, Non jangan gubris ya, Non. Dan satu lagi, Non. Konon zaman Belanda dulu ada seorang keluarga yang mempunyai anak yang meninggal karena demam tinggi. Dan anak itu tidak sempat dinyanyiin lagu. Jadi penasaran sampai sekarang. Lalu pembantu tersebut meninggalkan Kamaya dengan penuh rasa ketakutan. Pagi itu Kamaya sedang beres-beres barang yang akan ia bawa ke Jawa. Kamaya melihat foto ayah dan ibunya dan masih teringat saat orang tuanya masih hidup. Setiap pagi selalu sarapan bersama. Namun, kenangan hanya tinggal kenangan.
yang tidak akan pernah terulang kembali. "Kamaya, ayo berangkat, ntar ketinggalan pesawat," kata Franz. Saat akan menaiki mobil, Kamaya berpamitan dengan pembantunya yang sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. "Mbok, Pade, Kamaya pamit ya." "Iya non, ingat ya, hati-hati di sana." Lalu Kamaya tersenyum dan lekas masuk mobil. Ketika mobil berjalan serta menjauh dari rumahnya, terlihat mendiang almarhum ayah dan ibunya sedang melambaikan tangan seolah mereka masih ada. Namun, Kamaya hanya berpikir ini hanya halusinasi belakanya saja karena rasa kangennya yang amat mendalam terhadap ayah dan ibunya. Ketika sampai di bandara, Kamaya dan Franz lekas masuk ke dalam pesawat karena jadwal pemberangkatan Batam ke Pulau Jawa akan segera lepas landas. 3 jam sudah berlalu. Kamaya dan Franz sudah sampai di Pulau Jawa dan meninggalkan Batam, tempat kelahiran mereka berdua. Lalu, Franz ditelepon oleh Om Yoga karena mereka akan dijemput. "Franz, ini Om Yoga. Kamu di mana?" "Iya Om, saya dan Kamaya udah sampai di bandara Om." "Om di mana?" "Kamu dan Kamaya langsung aja menuju ke pintu masuk bandara." "Iya Om." Lalu mereka menuju ke tempat Om Yoga yang telah menunggu. Sesampainya di depan pintu masuk bandara, ia langsung masuk mobil dan berangkat ke rumah omnya. Mereka juga sambil bercerita bahwa hidup di Jawa sungguh enak, bisa menikmati pemandangan yang indah dan masih asri. Saat itu, Franz dan Om Yoga sedang asik-asiknya ngobrol. Kamaya hanya terdiam memikirkan perkataan pembantunya bahwa rumah Jawa itu ada penghuni makhluk halus. Sesampainya mereka di rumah Om Yoga, Franz dan Kamaya disambut oleh Wina dengan sukaria. "Tante Kamaya, apa kabar?" "Baik Wina, Wina sendiri di rumah baru suka nggak?" Lalu Wina membisiki kata-kata yang membuat Kamaya kaget. "Wina takut tante, di rumah Wina ada suara-suara aneh." Kamaya tegang mendengar cerita dari Wina. Konon, anak seumuran Wina masih bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Dan itu adalah kenyataan. Lalu, Mama Wina mengajak Franz dan Kamaya untuk masuk rumah. Namun Wina saat itu memegang tangan Kamaya seerat mungkin dan mengatakan, "Aku takut tante." Kamaya meyakinkan Wina bahwa di rumahnya tidak ada apa-apa. Kamaya sebenarnya punya indera yang bisa melihat makhluk halus secara kasat mata. Ketika akan masuk ke rumah tersebut, Kamaya merasakan ada hawa negatif yang menyelimutinya, seolah ada yang tidak suka kalau ia masuk ke rumah tersebut. Saat Wina dan Kamaya akan melewati kamar yang membuat Wina takut, Kamaya merasakan ada sesuatu yang memata-matainya dari belakang dan dari depan. Entah itu sebuah arwah yang tidak tenang. Saat sudah berkumpul dan beristirahat di ruang tamu, Kamaya dan Franz minum teh hangat agar perasaan dan pikiran menjadi rileks. Lalu Tante Vina menanyakan sesuatu hal. "Kamaya, kamu yakin mau tinggal di sini?" Kamaya terdiam sejenak, seolah-olah ia sedang dipermainkan. "Iya tante, memang kenapa?" "Awas, di sini ada seorang yang menyanyi lagu Nina Bobo tiap malam dan tangisan anak kecil." Kamaya terdiam dan wajahnya pucat karena cerita dari tantenya itu. "Hehehe, takut ya Kamaya? Tenang Kamaya, di sini mana ada hantu. Itu cerita konyolnya Wina." Lalu Kamaya menjawabnya dengan serius, seolah-olah ia ingin meyakinkan bahwa makhluk halus dan dunia lain itu ada dan dekat dengan kita. "Itu memang ada tante, tepat di samping kita berada." Semuanya terdiam sejenak. Lalu Tante Vina mengalihkan pembicaraan saat itu pada Franz yang sedang asyik minum teh hangat dan melihat siaran televisi. "Franz, kamu kapan berangkat ke Korea?"
Mungkin minggu depan, Tante. Dan besok harus pulang ke Jakarta lagi karena ada yang harus diselesaikan. Oh, iya, iya, iya. Malam kelam mulai datang menyelimuti rumah Jawa. Terdengar suara burung gagak, pertanda ada sesosok arwah yang datang pada malam itu. Wina dan Kamaya sedang asik-asiknya bermain boneka bersama-sama di kamar Wina, dekat dengan kamar kosong yang ditakuti Wina. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara nyanyian Nina Bobo yang sangat merdu, bagaikan penyanyi ulung. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Lagu itu diulang berkali-kali, mungkin ada selama setengah jam. Dan mungkin saat itu yang bisa mendengar hanya Wina dan Kamaya saja. Karena rasa penasaran itu melanda mereka berdua, Kamaya putuskan untuk mencari sosok wanita yang menyanyikan lagu Nina Bobo tersebut di kamar sebelah Wina. Wina saat itu benar-benar ketakutan. Namun, Kamaya mencoba menenangkannya, jangan sampai teriak. Kamaya keluar kamar untuk menuju ke kamar misterius itu. Sesampainya di depan pintu, suara itu tetap tidak menghilang, malah tambah keras. Tangan Kamaya bergetar hebat saat akan membuka pintu. Dan... "Kak, jangan dibuka!" sahut Wina sekeras mungkin, membuat semua penghuni rumah terbangun oleh suaranya. Kamaya terdiam saat Tante Vina sudah ada di sampingnya, dan datanglah Om Yoga serta Kak Frans. "Ada apa ini Kamaya? Dan kenapa kamu ada di sini?" tanya Tante Vina. "Maaf Tante, tadi di sini ada suara orang nyanyi Nina Bobo." "Apa? Ada yang nyanyi Nina Bobo? Ah, ngaco kamu Kamaya." Lalu Tante Vina masuk ke kamarnya lagi dengan Om Yoga. Sedangkan Frans, dia memberi saran untuk Kamaya. "Kamaya, makanya sebelum tidur berdoa dulu." Kamaya hanya terdiam sambil memegang erat tangan Wina yang sedari tadi ketakutan. Pada suatu pagi yang mendung, semua orang rumah beraktivitas seperti biasanya. Namun, kakak Kamaya harus pulang ke Jakarta pagi itu. Sebenarnya berat untuk meninggalkan Kamaya di sini. Namun apa daya Frans, karena harus meniti masa depan yang lebih baik agar tidak menyusahkan keluarganya atau orang lain. "Kamaya, Kak Frans pamit ya. Kamu jaga diri di sini. Jangan malas-malasan ya." "Iya Kak, tapi Kamaya juga pesan, Kakak harus percaya dengan cerita Kamaya bahwa di rumah ini ada yang gak beres." "Maksud kamu apa Kamaya?" "Oh, enggak Kak." Lalu Tante Vina dan Om Yoga menyahut, "Hati-hati di jalan ya Frans. Kalau sudah pulang nanti kamu mampir ke sini." "Iya Tante, itu pasti." "Wina, Om pamit ya." "Iya Om." Frans selalu bergegas masuk mobil dan meninggalkan Kamaya. Terlihat begitu sedih Kamaya saat itu. Namun, demi kebaikan kakaknya dan dirinya kelak, Tante Vina mencoba memberi motivasi agar Kamaya semangat dan selalu ceria. "Tenang Kamaya, kakakmu tidak apa-apa. Ayo ikut Tante masak di dapur sama Wina." "Iya Tante." Saat akan ke dapur melewati kamar yang misterius itu, terdengar suara anak kecil menangis. Kamaya berhenti sejenak mendengarkan suara itu. Dan suara itu terdengar semakin keras. Dan pada saat itu, dia dikagetkan oleh Tante Vina. "Hayo, ngapain Kamaya?" "Tante, dengar suara tadi nggak?" "Suara apa?" "Oh, enggak Tante." "Oh iya Tante,
Kamaya pengen pindah ke kamar kosong ini, biar nanti Kamaya yang beresin. Wina sepertinya berusaha tidak mengizinkan karena takut hantu wanita itu akan marah pada Kamaya. Jangan Kak Kamaya, nanti hantu wanita dan anak kecil itu marah. Lalu Tante Vina mengalihkan pembicaraan lagi karena masih tidak percaya dengan adanya makhluk halus. Udah, apaan sih kalian debat yang gak penting? Ya sudah, Kamaya boleh menempati kamar itu. Saat Kamaya sedang beres-beres baju di kamar Wina, Wina datang menghampiri Kamaya dengan membawa serenteng bawang putih untuk Kamaya agar tidak diganggu makhluk halus yang selama ini sering menampakkan diri. Kak Kamaya, aku punya sesuatu buat kakak, biar gak diganggu hantu itu lagi. Terima ya kak, aku udah susah payah buatnya. Iya Wina sayang, makasih ya. Oh iya, ikut kakak bersih-bersih kamar yuk. Boleh kak. Lalu mereka berdua menuju ke kamar yang misterius itu dan membukanya secara perlahan. Sungguh kotor kamar itu. Sudah berapa lama kamar itu tidak dipakai hingga penuh debu membuat pengap. Kamaya lalu membuka jendela kamar agar pengapnya keluar dan timbul matahari. Begitu melihat barang-barang yang tergeletak, ada semacam kertas kusam di atas kasur. Kamaya lalu mengambilnya, dan kertas itu berisikan bait lagu Nina Bobo. Kamaya berpikir bahwa yang diceritakan selama ini, dia yakin itu bukan kisah nyata dari lagu Nina Bobo ini. Kamaya yakin, di balik wanita misterius dan tangisan anak kecil itu, ada kaitannya dengan kertas yang berisikan bait ini. Ia langsung membereskan kamar itu hingga rapi dan bersih. Malam itu, di dalam kamar yang sepi Kamaya tertidur pulas seakan sedang bertemu ibunya. Dan Kamaya di pangkuan ibunya dinyanyikan lagu Nina Bobo yang membuat tidurnya nyaman. Tapi semakin lama semakin menyeramkan suaranya hingga membuat Kamaya terbangun. Kamaya sadar ada yang memanggil-manggil namanya. Terlihat sosok anak kecil berada di depan lemari sambil menangis. Kamaya memanggil-manggil Wina karena dia kira itu adalah Wina. Wina? Wina ngapain kamu di situ? Tangisan itu semakin keras dan berbalik. Sungguh menyeramkan hingga Kamaya langsung berlari meninggalkan kamar itu. Ketika Kamaya akan membuka pintu, terasa sungguh sulit hingga anak kecil itu memegang tubuh Kamaya. Dan Kamaya seperti sedang dalam kisah opera nyata yang tidak mungkin masuk akal manusia. Di situ Kamaya seperti dibawa ke masa lalu. Masa di mana anak kecil itu masih hidup hingga ia meninggal. Cerita kebenaran yang digambarkan anak kecil itu yang bernama Nina. Beberapa dekade setelah kedatangan Cornelis de Hartmann di Banten, warga negara Belanda dari berbagai kalangan sudah memenuhi Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Alkisah, seorang gadis belia asal Belanda yang bernama Nina van Mijk, gadis yang berasal dari keluarga komposer musik klasik sederhana yang menetap di Nusantara untuk memulai hidup baru karena terlalu banyak saingan musisi di Belanda. Hidup Nina berjalan normal seperti orang-orang Belanda di Nusantara pada umumnya. Berjalan-jalan, bersosialisasi dengan penduduk pribumi, dan mengenal budaya Nusantara. Kedengaran indah memang, tapi semenjak kejadian aneh itu, keadaan menjadi berbanding terbalik. Kejadian aneh itu terjadi pada suatu malam badai. Petir tidak ada henti-hentinya dan saling bersahutan. Dari dalam kamarnya, Nina menjerit keras sekali, diikuti suara vas bunga yang terjatuh dan pecah. Ayah, ibu, serta pembantu keluarga Nina menghambur ke kamar Nina. Pintu terkunci dari dalam. Akhirnya pintu itu didobrak oleh ayah Nina. Dan satu pemandangan yang mengerikan disaksikan oleh keluarga itu. Terlihat di ranjang tidur Nina melipat tubuhnya ke belakang,
persis dalam posisi kayang dan merayap mundur sambil menjerit-jerit dan sesekali mengumpat-umpat dengan bahasa Belanda. Rambutnya yang lurus pirang menjadi kusut tidak karuan, kelopak matanya menghitam pekat. Ya, itu bukan Nina. Itu adalah jiwa orang lain yang ada di dalam tubuh Nina. Nina kerasukan. Sudah seminggu berlalu semenjak malam itu, Nina dipasung di dalam kamarnya. Tangannya diikat dengan seutas tambang. Keadaan Nina semakin memburuk, tubuhnya semakin kurus dan pucat. Rambut pirang lurusnya sudah kusut tidak karuan. Ibu Nina hanya bisa menangis setiap malam ketika mendengar Nina menjerit-jerit. Ayah Nina tidak tahu harus berbuat apa lagi, karena kejadian aneh seperti ini tidak pernah diduganya. Karena putus asa dan tidak tahan melihat keadaan anaknya, ayah Nina pulang ke Belanda sendiri, meninggalkan anak dan istrinya di Nusantara. Pembantu rumahnya pun pergi meninggalkan rumah itu karena takut. Dan kini, tinggallah Nina yang dipasung dan ibunya di satu rumah yang tidak terurus. Kembali lagi pada suatu malam badai, namun kali ini terlihat aneh. Saat itu, terdengar Nina tidak menjerit-jerit seperti biasanya. Kamarnya begitu hening. Perasaan ibu Nina bercampur aduk antara bahagia dan takut. Bahagia bila ternyata anaknya sudah sembuh, tetapi takut bila ternyata anaknya sudah meninggal. Ibu Nina mengintip dari sela-sela pintu kamar Nina, dan ternyata Nina sedang duduk tenang di atas ranjangnya. Tidak berkata apa-apa, tapi tidak lama kemudian dia menangis sesenggukan. Ibu Nina langsung masuk ke dalam kamarnya dan memeluk Nina erat-erat. Sambil menangis, Nina berkata, "Ibu, aku takut." Lalu ibunya menjawab sambil menangis pula, "Gak apa-apa nak, ibu ada di sini. Kamu gak perlu menangis lagi. Ayo kita makan. Ibu tahu kamu pasti lapar." "Aku gak lapar, tapi bolehkah aku minta sesuatu?" "Apapun nak, apapun." "Aku ngantuk, rasanya aku akan tertidur sangat pulas. Maukah ibu nyanyikan sebuah lagu pengantar tidur untukku?" Ibu Nina terdiam, agak sedikit tidak percaya dari apa yang didengar oleh anaknya. Tapi kemudian ibu Nina berkata sambil mencoba tersenyum, "Baiklah, ibu akan menyanyikan sebait lagu untukmu." Setelah sebait lagu itu, Nina terlelap damai dengan kepala di pangkuan ibunya. Wajah anggunnya telah kembali. Ibu Nina menghela nafas lega. Anaknya telah tertidur pulas. Tapi Nina tidak bergerak sedikit pun. Nafasnya tidak terdengar. Denyut nadinya menghilang. Aliran darahnya berhenti. Nina telah tertidur, benar-benar lelap, dan untuk selamanya, dengan sebuah lagu ciptaan ibunya sebagai pengantar kepergian dirinya setelah berjuang melawan penderitaan. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Lagu tersebut sudah ada sejak nenek moyang kita. Tapi, tahukah kalian di balik lagu yang cukup sederhana itu, ternyata ada kisah tragis di balik ceritanya. Kelihatan memang tidak ada yang ganjil dari lagu tersebut. Tapi pernahkah kalian coba tanya ke seseorang tentang siapakah gadis yang bernama Nina dari lagu tersebut? Konon katanya, ketika kita menyanyikan lagu ini sebagai pengantar tidur untuk anak-anak yang masih kecil, istilahnya masih bayi, dan tepat ketika kita meninggalkan kamar untuk anak itu tertidur, Nina akan datang ke kamar anak itu
dan membuat anak itu tetap terlelap hingga keesokan paginya dengan sebuah lagu. Ketika Kamaya sudah sadar, ia ingat bahwa semua ini terjadi agar pandangan mitos ini bukan sekedar mitos, tapi memang kenyataan, mulai dari terciptanya lagu dan kisah-kisah tragis. Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah yang berhubungan dengan mitos, namun itu akan menjadi sejarah tersendiri. Dan ingat satu hal, bahwa dunia lain itu ada. Percaya tidak percaya, itu kenyataan. Tapi kita sebagai manusia harus percaya adanya kuasa Tuhan. 5 bulan kemudian, semenjak kejadian yang Kamaya alami, ia sudah tidak takut lagi dengan suara anak kecil yang menangis dan juga suara nyanyian Nina Bobo dari Ibu Nina. Saat itu juga, Kamaya akan meninggalkan rumah Tante Vina karena ia sudah dijemput oleh kakaknya untuk ikut ke Korea. Apa yang ia alami akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Saat Kamaya sedang melihat kamar yang misterius itu, ia sadar ada sebuah lukisan dan entah itu wajah siapa yang akan menjadi sebuah misteri. Saat akan meninggalkan kamar itu, Kamaya melihat lukisan itu sedang menangis darah. Dan datanglah sebuah alunan lagu Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo. Kamaya ikut menyanyi juga sambil melihat Wina yang ketakutan lagi sambil tersenyum. Setelah Kamaya masuk mobil dan berangkat, terlihat dari kejauhan bahwa di rumah tante dan omnya Kamaya itu ada Nina dan ibunya yang akan abadi di rumah itu. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.